Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan bersama untuk latihan soal TKA, Matematika Umum, lembar kerja yang kedua. Fokus pembelajaran hari ini adalah di materi barisan dan deret, baik barisan aritmatika dan geometri. Kita akan bikin dalam dua video hari ini ya. Karena kalau dalam satu video nanti mungkin beberapa video lah, karena kalau satu video nanti kepanjangan, kalian capek di tengah jalan. Biar enak aja di bagian satu, bagian dua, bagian tiga. Atau mungkin sampai bagian empat. Ya, pokoknya yang penting fokus belajar kita. Nanti kita sesuaikan dengan durasi videonya. Oke, yang pertama langsung aja ke soal nomor satu. Ya, seperti ini. Perhatikan barisan aritmatika berikut. Di sini kita punya 200, kemudian 193, kemudian 186, ada 179 dan seterusnya. Ini akan terus berjalan. Berarti kita punya di sini barisan aritmatika dengan selisih atau bedanya adalah negatif, yaitu minus 7. Nah, suku pertamanya ini. Nah, kita tahu bahwa UN, suku ke N, barisan aritmatika, itu adalah A plus N min 1 dikali B. Kalau kita jabarkan, maka kita dapatkan bahwa UN itu bisa A plus BN min B. Gitu ya. Sehingga kita bisa tulis bahwa UN itu akan selalu BN ditambah, saya kurung biar lebih enak, A dikurangi B. Nah, seperti itu. Nah, ini UN yang akan kita gunakan ketika bentuknya seperti ini. A-nya sama B-nya sudah diketahui, lebih enak kita menggunakan UN seperti ini. Berarti di suku ke N ini, kita bisa tahu UN adalah B-nya minus 7N ditambah, ini adalah suku pertama, ini suku pertamanya, ini adalah ya, ini B-nya berarti 200 dikurangi minus 7 berarti jadi 207 kan. Nah, bilangan negatif pertama yang akan muncul pada barisan aritmatika di atas itu berapa? Min 1, min 2, min 3, min 4, atau min 5, ya kan? Teman-teman bisa mencoba satu persatu sampai nanti ketemu negatif, tapi itu mungkin membutuhkan waktu lama. Kita akan coba cari suku keberapa sih yang pertama bernilai negatif. Gimana caranya? Nah, UN-nya berarti kan nanti akan ketemu suku ke N itu bernilai negatif, berarti kurang dari 0. Sehingga bisa kita tuliskan dalam minus 7N plus 207 itu kurang dari 0. Atau bisa kita tulis 7N lebih besar. Kalau bingung, nanti gini dulu. Minus 7N lebih kecil dari minus 207. Nah, kita kalikan dengan negatif. Kali min 1, akibatnya adalah tandanya berubah. Seperti ini. Sehingga kita akan cari N lebih besar dari 207 dibagi 7. Nah, kira-kira seperti ini. Dari sini kita akan dapatkan bahwa N itu lebih besar dari, kita tahu 30 kali 7, 210. Nah, ini belum nyampe 210, berarti masih 29, sekian sekian. Nah, kan gitu. 29, sekian sekian. Dari sini dapat kita tuliskan maka N pertama yang menghasilkan negatif adalah lebih dari 29. Ya. Berarti yang menghasilkan bilangan negatif pertama suku. Suku negatif pertama
adalah N sama dengan 30 ya, karena dia lebih besar atau sama lebih besar dari 29, koma sekian. Berarti kan N pertama adalah 30. Kalau 29 masih lebih kecil kan gitu. Jadi suku pertama yang negatif ketika N-nya 30. Berarti kita tinggal nyari U30. U30 adalah minus 7 dikali 30 ditambah 207 kan gitu ya. Berarti kita dapatkan min 210 plus 207, sehingga kita dapatkan yaitu minus 3. Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Sehingga jawaban untuk nomor satu ini adalah minus 3. Yaitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Pokoknya nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyakan silakan bisa di kolom komentar atau bisa langsung bertanya kepada kami. Kemudian kita lanjutkan di nomor 2. Di nomor 2 diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 7, U9 sama dengan 31. Cara yang umum digunakan di sekolah adalah kita menggunakan atau menjabarkan ini. N sama dengan A plus N min 1 dikali B. Yang akibatnya kita bisa tahu bahwa U9 sama dengan A plus 8B yang nilainya 31 dan U3 sama dengan A plus 2B ya, tinggal 3 kurangi 1B. Sehingga kita dapatkan di sini 7. Nah, kita tinggal mengeliminasi, berarti 6B sama dengan dapat di sini 24 ya. Saya naikkan sebentar. Sehingga kita dapatkan B-nya sama dengan 24 dibagi 6 yaitu 4. Nah, kalau B-nya udah tahu, maka A-nya juga akan tahu kan gitu. Atau cara lain bahwa untuk jumlah suku yang sama seperti ini. Misal sukunya ini satu ya sama ya. Berarti banyaknya sukunya sama, maka kita bisa pakai beda itu sama dengan selisih nilai per selisih suku. Nah, selisih nilainya kan berarti langsung 31 min 7, selisih sukunya adalah 9 dikurangi 3. 24 per 6 sama dengan 4. Nah, ini bisa diterapkan untuk teman-teman dalam menyelesaikan barisan aritmatika. Oke, ketika B-nya sudah tahu, maka A-nya tahu dari mana? Terserah. Dari U3 boleh, U9 boleh. U3 adalah A plus 2B seperti ini sama dengan 7. Dengan A-nya kita belum tahu, tapi B-nya sudah tahu, yaitu 4. Berarti kita substitusikan 4. Maka A plus 8 sama dengan 7. Maka kita dapatkan A sama dengan minus 1. Nah, berarti dari sini kita dapatkan A sama B. Mau pertanyaannya apa aja, kita bisa dapatkan. Karena kalau udah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, saya suku ke N, saya lebih suka seperti ini ya, BN ditambah A min B ini ya. Sehingga langsung aja N sama dengan B-nya 4, berarti 4N, ditambah A dikurangi B, A-nya min 1 di sini. Terus B-nya 4, berarti min 1 dikurangi 4, jadi min 5, gitu ya. Sehingga di sini ditambah min 5, atau bisa ditulis langsung 4N minus 5. Nah, ini adalah bentuk suku ke N atau N barisan tersebut. Nah, tinggal dilihat apakah benar. Suku pertama barisan tersebut merupakan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat 6,
negatif. Nah, masalahnya A-nya 1, A-nya minus 1, maaf. A-nya minus 1. Oh, bukan, berarti bukan masuk bilangan caca. Berarti di sini salah. Nah, beda barisan tersebut merupakan bilangan prima, bedanya 4, bukan bilangan prima. Salah. Rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut 4N plus 3. Salah, harusnya 4N min 5. Ya, salah juga. Jumlah 5 suku pertama barisan aritmatika tersebut merupakan nilai dari U10. Kita lihat jumlah 5 suku pertama. Karena hanya min 1, berarti kan min 1. Manualnya seperti ini. Kemudian bedanya 4, berarti jadi tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 jadi 11, tambah 4 jadi 15. Nah, jumlahnya gimana? Kalian boleh manual, tapi saya punya ide yang lain, yaitu memanfaatkan suku tengah. Karena kalau dia itu banyaknya ganjil, pasti ada suku tengahnya. Berarti jumlahnya tinggal 5 dikali 7. Ya. Idenya dari mana nanti saya jelaskan. Berarti 35. Idenya dari sini. Ini kan 7, udah tahu. Di sini 7 kurangi 4, di sini 7 tambah 4. Berarti kan cancel minus 4 sama plus 4. Ini 7 dikurangi 8, ini 7 tambah 8. Nah, ini kan jadinya apa? 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Perulangan penjumlahan itu kan jadi perkalian. Oke, 35. Nah, sekarang kita lihat U10. Karena dia membandingkan dengan U10. U10-nya berapa? Nah, ingat UN-nya adalah 4N5, berarti U10 sama dengan nah, maka U10-nya adalah 4 kali 10 min 5 sama dengan 40 min 5 sama dengan 35 juga. Oke, berarti di sini benar ya. Oke, berarti di sini benar jumlah 5 suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah merupakan nilai dari suku ke-10 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ada satu pertanyaan yang benar karena pertanyaan berapa banyak pernyataan berikut yang bernilai benar. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Di nomor 3 diketahui barisan bilangan sebagai berikut. Jika barisan di atas membentuk barisan aritmatika, jadi barisan kita punya apa aja itu? 3x min 1, kemudian 4x plus 3, kemudian 7x plus 1, sama 6 ya, min 1. Nah, kalau dia seperti ini membentuk aritmatika, sifat dari barisan aritmatika adalah U1, U2, U3. Nah, seperti ini kita punya U2 dikurangi U1 itu disebut beda. Sama juga dengan U3 dikurangi U2 itu juga beda. Berarti ini bernilai sama. Sehingga kalau kita pindah U2 ke ruas kanan, 2 kali U2 sama dengan U1 ditambah U3. Berarti kita punya sifat ini. Atau suku tengah, ya, suku tengah dikalikan 2 sama dengan jumlah dari suku pengapit. Berarti kalau ada 3 suku seperti ini aja kita pakai karena masih dalam X, ya. Nanti kalau dalam Y nanti susah jadi 2 variabel, kita mainkan dalam 1 variabel dulu. Berarti kita punya 2 kali suku tengah itu akan sama dengan 3x min 1 ditambah dengan 7x plus 1. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai X-nya seperti itu. Kira-kira nanti disubstitusikan angkanya ketemu dan Y-nya ketemu. Kita coba 8X ditambah 6 sama dengan di sini kita dapatkan 10X ditambah min 1 tambah 1 0 ya. Sehingga habis berarti 2X sama dengan 6. Nah, berarti kita dapatkan X-nya 3 ya.
Artinya ketika X-nya kita substitusikan angka 3, ini akan membentuk barisan aritmatika. Kita berikan berarti 3 dikali 3 min 1 itu suku yang pertama. Suku selanjutnya adalah 4 kali 3 plus 3. Terus suku selanjutnya adalah 7 kali 3 plus 1. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya berapa? Nah, ini nanti kan angkanya tahu. Nah, selanjutnya 6Y min 1. Nah, di sini kita punya 9 dikurangi 1, 8. Terus habis itu 12 tambah 3, 15. Habis itu 7 kali 3, 21. Plus 1, 22. Nah, di sini kan kita punya nih. Berarti plus 7. Plus 7. Berarti bedanya tahu. A-nya tahu, bedanya tahu. Nah, dari sini kita dapatkan juga plus 7. Jadi 29. Artinya apa? Artinya 6Y min 1 harus bernilai 29. Berarti 6Y sama dengan 30, maka Y-nya dapat 5. Nah, oke, apakah sudah cukup? Kita cek dulu. Tentukan nilai kebenaran. Nilai X adalah bilangan prima. Berapa X-nya tadi? Ya, X-nya tadi adalah 3. Apakah 3 bilangan prima? Benar. Berarti di sini jawabannya benar. Nilai Y adalah kelipatan dari X. Y-nya berapa? Oh, Y-nya tadi 5. Ini Y-nya 5. Apakah kelipatan dari 3? Tidak. 5 adalah bilangan prima. Berarti salah. Yang gitu. Kemudian X plus Y merupakan bilangan kubik. Nah, X ditambah Y, berarti kan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Apakah 8 bilangan kubik? Apa itu bilangan kubik? Bilangan kubik itu adalah pangkat 3. Bilangan berpangkat 3. Ya, 8 bisa kita tulis dalam 2 pangkat 3. Ya, 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8, maka dia bilangan kubik benar. Kemudian, apakah U5 barusan tersebut adalah bilangan kuadrat? Nah, dari sini kita udah tahu UN-nya ya. Kita tulis UN-nya dulu. Atau kalau nggak perlu pakai UN karena kita cuma U5, kan kita udah tahu nih suku pertamanya 8, terus 15, terus 22, terus 29. Nah, ini kan tambah 7. Ya udah tinggal tambah 7 yaitu 36 gini saja. Ya. Ini adalah bilangan kuadrat gitu kan. Nah, berarti di sini juga benar. Berarti urutan nilai kebenarannya adalah benar, salah, benar, benar, ya. Benar, salah, benar. Nanti ya, D yang D ya. Oke, seperti itu. Kira-kira masih, saya kira soal TKA itu belum memberikan tantangan atau tingkat kesulitan yang tinggi ya, masih masih rata-rata lah. Ya, kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal-soal cermat yang ide-idenya cukup lumayan kan mesti melihat oh soal TKA masih relatif. Kemudian di nomor 5, berapakah banyak bilangan asli kelipatan 7 antara 200 sampai 500? Namun ya, ini kita harus garis bawahi di sini, namun bukan merupakan kelipatan 5. Gampangannya gini, ini misal kita sederhana dulu ya. Dari nol lah ya, dari nol sampai berapa gitu, misal kelipatan 7 kan 7, terus 14, terus berapa lagi, 21, terus 28, terus 35, terus 42 dan seterusnya. Itu bilangan kelipatan 7. Tapi yang kelipatan 5 bukan merupakan kelipatan 5, berarti yang ini itu tidak masuk di hitungan kita kan gitu. Berarti yang ini kita tidak masuk kan gitu. Ya. Nah, berarti nanti yang tidak masuk itu adalah kelipatan 7 dan kelipatan 5 atau kelipatan KPK dari 7 dan 5. KPK
7 sama 5 itu adalah 35. Berarti nanti yang nggak boleh adalah yang kelipatan 35. Yang gitu. Idenya seperti itu. Jadi 35, 70, 105, dan seterusnya. Tapi yang kita bicarakan adalah 200 sampai 500. Nah, kita cari dulu bilangan terkecil yang habis dibagi 7. Nah, gitu. Bilangan terkecil antara 200 sampai 500. Kita tahu bahwa 7 dikali 30 itu adalah 210. 210, kemudian kalau kita kurangkan 7, itu masih 203. Nah, kan gitu. Nah, ini masih masuk bilangan 203, itu kan antara 200 sampai 500. Tapi kalau 203 saya kurangi 7 lagi kan udah 190-an. Jadi sudah nggak masuk. Terus terbesarnya gimana? 7 kali 70. Nah, kan gitu. 7 dikali 70 itu sama dengan 490. Nah, berarti kita punya di sini 490. Saya tambah lagi. Apakah masih masuk? Iya, masuk 497. Nah, 497 itu adalah maksimumnya. Ini minimumnya. Akan gitu. Berarti kita nyari banyak suku. Banyak suku dari 203. Terus 210 kelipatan kelipatan 7 kan gitu 217 sampai dengan 497. Oke. Nah, kalian boleh pakai barisan aritmatika ataupun kita bisa pakai ide lain. Kita tahu bahwa 203 itu kan ini 7 kali 30 tadi 210. Berarti ini 7 dikali 29 kan gitu. Yang ini adalah 7 dikali 71 kan gitu. Berarti banyak bilangan bulat dari 29 sampai 71. Ya, ini sampai 71 itu ada berapa? Nah, akhir dikurangi awal. Nah, jangan lupa ya ditambah 1 ya. Karena angka pertamanya masuk ya. Angka pertamanya masuk 29. Karena kalau kita nggak tambah 1 nanti hitungnya cuma 30, 31 sampai 71. Nah, di sini ada ini berarti 72 kurangi 30 42 plus 1. Berarti ada 43. 43 bilangan itu adalah yang baru yang kelipatan 7. Kan kita harus dikurangkan. Kurangi dengan yang habis dibagi 5. Dibagi 5. Berarti yang habis dibagi 5, angka terkecilnya adalah 210. Yang kelipatan 35. Jadi, angka-angka yang ada di sini, tapi habis dibagi 5. Dari 210 sampai 409. Nah, gitu. Ada berapa? 210 itu kan 35 kali sesuatu. Nah, kan gitu. Berapa? 35 dikali, ayo berapa? Nah, caranya simpel aja. 7 dikali 30 kan sama dengan 210. Nah, 7 dikali 5 kali 6. Akan kita 200. Berarti 35 dikali 6. 35 kali 6 sampai di sini berarti 35 dikali berapa? 14. Nah, seperti itu. Berarti kita akan nyari banyaknya angka atau bilangan bulat dari 6 sampai 14.
Manual aja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kan gitu. Karena dikit. Atau bisa ditulis sama kayak tadi 14 dikurangi 6 ditambah 1, jangan lupa ya. Berarti 14 kurangi 6 8 tambah 1 jadi 9. Sehingga yang diminta soal banyak bilangan asli kelipatan 7 bukan kelipatan 5 antara 200 sampai 400 sampai 500 ya. Sampai 500 adalah awalnya yang kelipatan 7 ada 43. Ini yang kelipatan 7 ada 43. Terus yang kelipatan 5 ada 9. Berarti yang nggak boleh ada 9 dari 43 itu. Berarti 43 dikurangi 9. Nah, 43 kurangi 9, 34. Berarti di nomor 4 ini jawabannya adalah 34. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian di nomor 6. Jumlah 15 bilangan berurutan adalah 345. Maka bilangan terkecil dari 15 bilangan tersebut adalah. Oke, di mana idenya kalau kita punya seperti ini? Oke, kita punya ide seperti ini. Kalau kita punya 3 bilangan nih, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Atau kita udah singgung tadi, setiap bilangan banyak bilangannya ganjil, pasti ada suku tengah. Gitu. Berarti jumlahnya ini adalah tinggal ada sukunya 3, sukunya ada 3, 1, 2, 3, itu kan banyaknya suku. Nah, kemudian 3 dikali suku tengahnya 5, berarti 15 kan. Ini contoh lain, contoh sederhana ya. Misal kita punya ada lagi yang lain ya. 5 terus tambah 7 misal 12 tambah 7 tambah 7 lagi 19. Kemudian kita suruh menjumlahkan. Nah, berapa jumlahnya ini? Kalian boleh jumlahkan satu persatu. Saya pakai 3 kali 12 saja. Sama dengan 36. Nah, seperti itu. Nah, ide inilah yang akan kita gunakan. Ya. Kalau ada 15 suku, nah, berarti kan ada suku tengahnya ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, dan suku kedelapan. Nah, ini untuk suku tengahnya adalah suku kedelapan. Nah, suku kedelapan ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari, ya, U8 tinggal sama dengan 345 dibagi 15. Nah, seperti itu. 300 dibagi 15, 20. Berarti 45. Nah, berarti suku tengahnya adalah 23. Nah, udah. Nah, karena suku tengahnya 23, udah. Seterusnya mau manual dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, gitu boleh. Ya, ya, 19, terus 17, 15, terus 13, 11, 9. Nah, itu boleh. Atau kita gunakan sifat dari suku ke N ya. Berarti kita kan tahu N-nya nanti ya. UN sama dengan A. A-nya nggak tahu kan? A plus N min 1 dikali. Bedanya pasti 2 karena bilangan ganjil. Antara bilangan ganjil kan selisihnya 2. Nah, kita sudah tahu U8. U8 sama dengan 23. U8 kan jadi A plus 7B. B-nya 2. Ya kan, gitu. Ini digunakan kalau kita punya suku tengahnya gede, misal suku ke 50, nah, atau suku ke berapa. Ya kan kalau manual mundur satu persatu juga capek. Nah, kita bisa gunakan ini.
Berarti 23 min 14 hanya sangat dengan 9. Oke, berarti jawabannya adalah bilangan terkecil dari 15 bilangan ganjil tersebut adalah 9. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika ada yang mau ditanyakan, silakan kirim ke komentar. Kita akan bahas untuk next number atau nomor selanjutnya di video yang lain. Silakan ditunggu nanti. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.